Jadi dokter zaman sekarang itu ya, zaman wabah-wabahnya corona ini, dokter yang sangat tidak mudah. Jadi untuk adik-adik yang mau ambil kuliah kedokteran, dipikir lagi ya, juga keluarganya ya. 3, 2, 1. Kembali lagi dengan kami di Podcast Komedi. On the way. Versi berbeda. Tapi yang ini spesial karena ini hostnya tidak ada ya. Jadi sekarang yang kalian lihat di depan kamera adalah orang yang di balik layar. Ini mataharinya udah turun, jadi udah tidak silau, aman. Sahabat HP on the way, guys. Jadi ini episode yang sangat spesial ya. Nanti hostnya ini surprise juga sih sebenarnya buat hostnya. Hostnya udah tahu nih kalau akan ada episode ini. Jadi hari ini kita akan bahas tentang bela rasa kepada siapa, Bu? Pada para dokter yang berjibaku di tengah wabah corona ini. Mengapa berjibaku? Karena all out, mempertaruhkan keselamatan kesehatan dirinya. Yes. Oh iya, sebelum perjalanan ini dan mulai melakukan take video, kita sudah swab yang pastinya ya. Ya, Bu ya. Pasti. Prokes. Dan puji Tuhan aman ya. Prokes. Aman. Lancar Karena jaya. kita taat asas, taat hukum, taat peraturan. Yes. Masalahnya kita semua punya orang-orang yang ada di garda terdepan ya, Bu. Ya. Bagaimana? Betul. Jadi kita sangat paham ya dengan perkembangan, paling tidak tahu lah, bukan paham yang seperti apa, tapi tahu tentang bagaimana pandemi saat ini ya, Bu. Bagaimana sebetulnya Rasa para dokter itu berjuang dan Iya. kita ikut ketir-ketir. dan yang buat hatinya agak panas dan sedih juga itu mereka yang tidak percaya itu loh, Bu. Iya, betul. Tega sekali ya. Tega. Aduh. Sangat tega. Padahal ini yang namanya corona itu ada tapi nggak kelihatan. Itu kalau kelihatan kita tonjokin bareng-bareng ya. Musuh kita saat ini tidak kelihatan nih mana. Betul. Kalau jelas posisinya kita keroyak bareng-bareng, kita gitu ya. Gemas ya. Iya, betul. Jadi selama COVID ini bagaimana, Bu, untuk orang rumah, terutama untuk si buah hati yang memang di jalur paling depan yang Iya. menghadapi itu juga. Jadi dokter zaman sekarang itu ya, zaman wabah-wabahnya corona ini, dokter yang sangat tidak mudah. Jadi untuk adik-adik yang mau ambil kuliah kedokteran, dipikir lagi ya, juga keluarganya ya. Monggo. Dipikirkan lagi, karena ini betul-betul luar biasa. Dokternya sendiri harus melawan COVID seperti ini dan mempertaruhkan jiwa raganya, mempertaruhkan kesehatan jiwa raganya. Keluarganya juga harus mengikhlaskan itu, harus mensupport itu. Yes. Jangan sampai nanti, anakku kuliah di kedokteran, kamu tak kontrakkan rumah ya, karena kami orang rumah takut dengan kamu. Aduh, kasihan kasihan. Sumpah itu sakit sekali. Sakit Maksudnya tuh, iya. mungkin dia nggak ngomong ya, tapi batinnya itu aduh. Kasihan, mereka butuh kita support. Ya, jangan takut jadi dokter tapi. Dan jangan juga terlalu takut sama orang yang penyintas COVID. Jangan sampai mengucilkan baik keluarga ataupun kerabat. Ya, tetap support dengan doa, dengan kasih semangat, pesan-pesan singkat yang buat tetap kuat gitu lah, iya, Bu. Betul. Salah satu yang biasa saya lakukan itu adalah kalau anak saya pergi ke rumah sakit itu
kiranya memperkuat staminanya. Kemudian kita juga harus berpikir bagaimana nanti dia di kantor, yang di rumah sakit, yang jelas tidak bisa keluar untuk mencari makan, maka harus kita bekali. Bekal yang dibawa pun juga harus yang kandungan nutrisinya memperkuat staminanya. Yes. Nah, yang juga tidak harus lepas dipikirkan adalah ketika dia pulang nanti dari rumah sakit, kan kita membayangkan sudah penuh dengan debu virus itu ya. maka nah ini yang luar biasa adalah yang namanya ganti baju itu sudah harus kita siapkan di Depan, posisi dari awal. dekat kamar mandi. Jadi ketika dia pulang, yang namanya tas, ransel dan sebagainya itu ditaruh di teras, semprot, dan semprotnya itu juga harus sudah disiapkan di teras. Kemudian dia sendiri yang nyemprot, dia langsung masuk kamar mandi, ganti bajunya, ganti pakaiannya itu sudah siap di situ, yang sudah disiapkan sejak dia sebelum berangkat ke rumah sakit. Dan itu menjadi habit. Nah, kalau orang rumah tidak menerima habit seperti ini ya, itu yang kasihan. Nah, itu yang repot. Repot ya. Maka harus saling pengertian. Intinya harus ada kerjasama ya. Iya. Harus ada kerjasama dalam keluarga untuk sama-sama melewati pandemi ini. Tuh, Bisa kemudian sama-sama selesaikan. iya, kalau si anak ini tadi begitu habis mandi kemudian makan, ketika dia makan pun ketika mengatakan saya mau makan sendiri, saya tidak mau ditemani yang lain, itu sudah bahasa isyarat. Jangan dekat-dekat aku karena aku bisa jadi berbahaya buat kalian. Yes. Nah, tapi kalau keluarga nggak siap, ini ada anak kok kayak gini ya. Aduh kasihan betul. Iya. Jadi harus benar-benar bisa peka ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi jangan berpikir keluarga yang berkecimpung di dunia kedokteran atau nakes atau pokoknya anak, istri atau suami yang dokter, ya tidak semuanya senang-senang gitu, happy gitu ya. Iya, enggak. Apalagi saat ini ya. Betul. Kondisi pandemi saat ini ya. Iya. Waduh, luar Di satu biasa. sisi anak, di sisi lain ada orang yang juga tinggal di rumah situ. Wah. Ini harus berdiri di tengah yang luar biasa. Ini luar biasa. Covid juga luar biasa. Jadi tetap semangat, saling dukung, ya Bu. Iya, saling dukung. Jadi nanti kalau ada keluarga kalian yang dokter, kemudian jaga jarak dengan kalian, itu ya kitanya yang harus ngerti. Oh, dokter yang sedang menjauhkan dirinya dengan kita itu berarti merasa dirinya berbahaya untuk yang lain. Ya. Jadi kita hormati saja, kita hargai saja. Tidak usah diomong belakang, tidak diomong negatif apalagi, tidak usah juga dirembuk di grup keluarga besar. Oh, anakku yang ini, ponakanku yang ini, cucuku yang ini sekarang gini. Oh, no. Iya, soalnya kan sekarang sudah WA ini sudah buat grup ya di mana-mana. Maksudnya mau grup kelas lah, grup apa, sampai keluarga pun punya grup khusus, baik keluarga besar ya tahu. Iya. Terus keluarga satu mata rumah, Iya. keluarga inti. Nah, ini. Jadi untuk bisa saling menjaga perasaan dan kesehatan. Karena kesehatan itu bukan cuma kesehatan fisik loh, kesehatan mental itu juga. Iya, itu yang lebih susah ngobatinnya. Sangat. Karena berkepanjangan. Yes. Sampai 7 turunan bisa jadi itu. Iya. Bisa itu. Karena ceritanya kan turun temurun itu pasti. Wah, pembahasan hari ini dengan pemandangan yang sangat bagus ya Bu. Luar biasa. Mataharinya mantap. Bagus kan? Matahari senja. Tuh, Kita kan? ditemani
dengan senja sunset, the golden sunset, golden hour. golden hour. Yes. Setiap kali lewat ini mesti malam ya Bu ya. Ya, ya. Karena memang sangat waktu yang sangat indah untuk sambil menikmati sunset. Kalaupun ada keluarga yang sampai terinfeksi, ya itu jangan sampai ditutup-tutupi, jangan sampai sembunyikan dari yang lain, takut nanti dijauhin atau apa sama teman atau apa. Jangan, karena ya harus kita untuk jaga diri kita dengan orang lain ya harus terbuka biar saling tahu ya toh. Iya. Kemudian Karena itu akan menjadi penyakit keluarga. Betul. Dan akan menjadi penyembuhan keluarga. Iya. Kalau sembunyi-sembunyi jadinya penyakit keluarga. Kalau buka-bukaan kan bisa ada penanganan lebih cepat, ya kan? Dan bisa tahu sikapnya harus bagaimana, harus jauh atau apa, harus prokesnya lebih ketat. Jadi jangan sampai ini dianggap seperti hal tabu yang menutupi terus malah jadi semakin parah di dalam satu keluarga. Untuk para penyintas COVID itu saya sungguh menaruh hormat luar biasa loh. Karena saya melihatnya malah dari sisi positif ya. Karena mereka ini diberi kesempatan oleh Tuhan mempunyai struktur plasma darah yang berbeda. Jadi sebetulnya Tuhan itu mau menciptakan plasma darah yang unggul. Saya mengatakan unggul ya. Karena untuk mengobati mampu menjadi salah satu obat untuk para penderita COVID. Yes. Nah, Tuhan menciptakan itu sebetulnya. Dan dari sisi positif, saya menaruh hormat luar biasa. Karena tidak semua orang diberi kesempatan oleh Tuhan. So ayo rame-rame ke tempat apa itu? Tempat perkumpulan para COVID. Ke sana. Bukan seperti itu juga ya. Jadi intinya tetap jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga tingkah laku. Karena ada beberapa teman dekat saya yang teman dekat bahkan rekan kerja yang kena, tapi ada yang jujur ya tahu. Ya. Ada yang jujur, ada yang diam simpan. Nah ini yang simpan ini yang repot. Kalau yang jujur itu bagus. Jadinya kan kita tahu, kita bisa support, kita bisa kasih semangat dengan kata-kata, dengan doa. Dan para penyintas COVID ini sungguh luar biasa. Saya sekali lagi ya, saya menaruh hormat luar biasa karena diberi kesempatan oleh Tuhan, diberi kepercayaan oleh Tuhan menjadi yang terlibat aktif, kalau berkenan loh ya, terlibat aktif dalam karya keselamatan Tuhan loh. Jadi Tuhan menciptakan penyakit, tapi pasti juga Tuhan menyediakan pengobatan melalui tangan-tangan para ahli. Iya. Nah, diantaranya para penyintas COVID itu terlibat aktif di situ dengan menyumbangkan plasma kovalensinya. Yes. Dan puji Tuhan untuk sampai saat ini kami dari tim Potkom semua masih aman ya Bu ya. Ya. Lancar sehat. Semoga teman-teman sahabat HP semuanya juga sehat di rumah. Ya. Yang rasa badannya agak tidak sehat ya segera periksa, jangan sampai takut-takut karena banyak loh kalau di kota besar mungkin masih sudah mulai ada kesadaran ya. Ada kesadaran mau pergi periksa, kalaupun ada pilek atau batuk, mulai panas, itu sudah mulai ada kesadaran sendiri. Untuk salah satunya ya orang dekat saya juga itu mau langsung pergi cek dan ternyata ada yang negatif, ada yang positif. Nah akhirnya sudah bisa ambil tindakan dengan pisah tempat ya toh, pisah tempat, kemudian ya sudah ada pengobatan lah. Kalau tidak periksa malah repot, sudah parah baru mau ke rumah sakit. Dan itu terjadi loh, terjadinya di daerah. Iya, mestinya gini, ada kerjasama ya. Kita mesti saling kerjasama, saling bergandengan tangan. Betul, kuncinya harus kerjasama ya, sih.
untuk menghadapi musibah ini, wabah ini. Satu cerita ya, anak saya itu pernah pulang dari rumah sakit itu wajahnya merah gitu. Saya tanya, kenapa dek? Lah kok malah dia itu ndelosor di teras itu menangis. Saya tanya, saya sudah tipis gitu, hati saya sudah tipis sekali, mau ikut nangis, saya juga harus menguatkan dia gitu. Iya betul. Nah dek, kenapa nangis? Capek mah, itu orang-orang kok pada sulit dibilangin kalau wabah ini betul-betul ada, virus ini betul-betul ada dan mematikan, dan tiap hari kok semakin banyak. Coba mereka ngerti gitu loh, para dokter ini juga capek gitu. Ya sudahlah, oke mama bantu doa, karena yang bisa mama bantu juga cuma doa. Betul. Gimana mama kan nggak bisa ketemu masyarakat satu-satu ya kan. Nah mungkin dengan adanya video ini, masyarakat yang masih acuh tak acuh dengan pandemi ini, tolonglah sadar untuk mari kerjasama. Ya di luar kalian punya pemahaman tidak mau vaksin dan sebagainya, oke, up to you lah. Tapi paling tidak kalau memang tidak mau vaksin, jangan sampai mempengaruhi yang lain untuk tidak boleh vaksin. Karena vaksin itu fungsinya untuk apa sih? Kan pasti banyak yang bertanya-tanya. Masih tanya sampai saat ini, masih banyak yang tanya. Apa sih fungsinya vaksin? Kalau memang vaksin setelah itu kita masih bisa kena. Nah kalau si A tidak mau vaksin, kemudian kena, akhirnya mungkin dalam keluarga juga terpengaruh. Nah, contohnya ada keluarga yang sudah tua, mungkin daya tahan tubuhnya kurang kuat atau komorbid atau apapun lah itu. Nah, dia bawalah ke keluarga ini. Nah, karena tidak vaksin, akhirnya ya sakitnya efeknya ya parah. Kalau pas kena COVID efeknya parah daripada orang yang sudah vaksin. Jadi intinya kan untuk menurunkan kadar daya serang si virus yang kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang ini. Kalau menurut saya sebetulnya virus itu tidak lalu 100% membebaskan kita dari vaksin itu tidak 100% membebaskan kita dari virus COVID ini ya. Betul. Harus dibarengi dengan gaya hidup, harus dibarengi dengan perilaku hidup yang sehat, termasuk diantaranya masker. Ini wajib hukumnya. Yes. Kemudian jaga jarak, ini juga wajib hukumnya. Kemudian ini juga harus selalu bersih Tangan. dan tidak boleh piknik. Kalau kemarin-kemarin ini ya namanya ini piknik kesini, jangan lagi ya, jangan piknik-piknikan kesini. Dan kalau menurut saya itu efeknya lumayan loh, vaksin itu, karena ya percaya tidak percaya ya Bu, saya dapatnya kan AstraZeneca. Nah itu kan yang cukup keras tuh, virus hidup yang dilemahkan kemudian dimasukin. Nah beberapa kali kan sebelum tahu bahwa orang yang kerjasama dengan kami ini juga COVID, kan ya sempat interaksi ya Bu. Nah dan beberapa yang lain. Tapi ya puji Tuhan, maksudnya sampai saat ini ya saya masih diberi kesehatan gitu loh. Ya karena Bapak jaga prokes. Iya, prokes ya itu yang nomor satu. Jadi vaksin nggak berjalan sendirian. Iya, vaksin nggak berjalan sendirian. Harus dibarengi dengan ketaatan kita pada yang namanya prosedur kesehatan. Yes, jaga jarak itu harus wajib, masker wajib. Apalagi sudah vaksin, wah mantap, mantul dah. Ini sudah kebutuhan wajib ini. Bukan lagi show, bukan lagi barang fashion. Tapi sudah kebutuhan wajib masa gini. Zaman now. Zaman now. Kebutuhan wajib People zaman now. Jadi salam sehat untuk semuanya. Kemudian apa lagi ya yang mesti tren di masyarakat ini loh, biar orang-orang ini cukup sadar gitu loh. Ya. Nah banyak orang juga yang mesti buat firman Tuhan bahwa kenapa harus tidak percaya Tuhan gitu loh. Kenapa tidak percaya Sang Pencipta kalau percaya virus ini itu ada lah. Semua orang beriman, tapi kalau Sang Pencipta kan sudah kasih akal dan pikiran. Ada penyakit, ya kan tidak bisa
berharap tinggal doa terus tabrak orang COVID dong. Kan ya enggak gitu juga. Kan akal ini untuk dipakai ya tau. Begini, Ya. kalau kita percaya Tuhan itu Maha Pencipta dan yang namanya virus ini ikut mengisi dunia seisinya, alam raya seisinya, berarti virus ini juga ciptaan Tuhan dong. Yes. Nah, ketika kita punya percaya seperti itu, ya marilah kita punya kepercayaan juga bagaimana sih cara menghadapi virus ini dengan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Di antaranya ya para dokter itu. Gitu, jangan tinggal bilang dokter ini COVID kan pasien aja. Waduh, kau belum merasakan, bro, sis, Pace-mace dan kalian semua ya, belum merasakan ya. Dan jangan sampai ya, jangan sampai. Iya, jangan sampai lah. Jangan sampai. Untuk yang belum jangan sampai, jaga Iya. diri. Karena kita ini yang keluarga ada di rumah sakit, waduh itu jangankan mereka, kita aja di rumah deg-degan, apalagi mereka yang setiap hari menghadapi orang pasien COVID. Jadi tolonglah jangan terlalu khotbah sana sini, buat ayat sana sini, ada. Buat ayat, buat khotbah sih boleh-boleh saja ya, tapi ya dibaring itu tadi. karena virus itu ciptaan Tuhan, lalu bagaimana kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sebetulnya diciptakan lebih unggul dibandingkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Dan waktu penciptaan kan juga Tuhan mengatakan, kuasailah dunia dan seisinya. Dengar itu, kuasailah. Kuasailah bumi dan seisinya. Nah, mari kita bersama-sama bergandengan tangan menghadapi virus ini. Gitu. Walaupun sebetulnya sekali lagi saya katakan, saya percaya bahwa Tuhan juga sedang berproses menciptakan sel plasma darah yang baru melalui orang-orang yang Beliau pilih. So terberkatilah buat kalian yang sudah yang sebagai penyintas ya Bu ya. Penyintas. Tetap Tidak semua orang dipilih oleh Tuhan. Iya, betul. Dan juga tidak semua orang lulus dengan baik ya, karena beberapa memang kalah. Ibaratnya perang itu dalam menciptakan yang baru ini tadi itu memang harus ada peperangan begitu, dan beberapa gugur di situ ya kita hargai dan kita doakan kebahagiaan abadinya di surga. Amin. Ya. Karena beliau adalah pahlawan yang dijadikan Tuhan, dipilih Tuhan untuk karya penciptaan Tuhan. Kira-kira itu ya Bu ya, yang bisa kita share Sementara itu. Sore hari ini. Sementara itu. Nah, karena ini edisi spesial ya, memang kami yang behind kamera sekarang kami ambil alih. Karena yang di belakang kamera ini kok sedang kepingin tampil juga gitu. Tapi kami tampil ini cuma di edisi spesial dengan perbincangan yang sangat spesial, dengan sharing, konsep yang berbeda. dengan konsep yang berbeda, dengan sharing yang memang lagi hit saat ini, dan bukan cuma karena kita lihat hitsnya, tapi karena memang ya saat ini juga banyak yang pro kontra lah ya Bu dengan pembahasan COVID ini, karena memang kita sendiri sudah mengalami karena keluarga yang ada di bagian kesehatan, jadi ya cukup paham lah dengan apa yang mereka rasakan. Jadi mari intinya kita saling kerjasama untuk perangi wabah COVID ini. Jadi tetap semangat buat yang teman-teman yang sudah kena yang COVID lah, yang masih sakit, tetap makan yang banyak, istirahat yang cukup, semoga lekas sembuh. Teman-teman yang belum kena, tolong untuk segera vaksin ya Bu ya. Ayo, vaksin itu gratis, jangan bilang pemerintah itu bisnis lagi dengan vaksin. Kalian loh dikasih vaksin gratis, kok bilang berbisnis lagi. Kan repot, nanti kalau sudah yang gratisnya sudah lewat, terus harus kemana-mana harus ada persyaratan vaksin, marah-marah loh. Kok dipaksa vaksin sih untuk bisa ada. Nah ini kan repot.
Jadi tolonglah ikuti sudah peraturan yang ada, kan tinggal datang tusuk, sudah selesai. Jangan pikir chip itu, kalau kalian masih ke rumah sakit bawa KTP, tidak ada itu chip-chip yang masukin di dalam tubuh itu. Ada orang-orang Indonesia 62 ini repot juga ini otaknya ya. Mari kita berpikir positif, dukung pemerintah ya Bu ya, Ya, untuk tetap vaksin, tetap jaga jarak, prokes yang ketat, jadi kita semua sehat. Kata kuncinya gimana Bu? kata kuncinya mari kita bergandengan tangan untuk membasmi menghadapi wabah virus corona ini. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah positive thinking. Oke, mungkin untuk episode spesial kali ini itu saja. Kami pamit, dan buat kalian yang belum subscribe, kalian wajib subscribe dan jangan lupa like, komen, untuk kita akan lanjutkan dengan episode-episode yang lebih menarik yang akan datang. Bye bye.